Yening indah yang beli sekali perjalane sang yang chandra setata tututin beli nanging saya ngejohan keto masih ragana dine diastun saya tepukin beli nanging apa aneh rasa sayang baik di mata jora sedih hati beline. Oke, kita akan ulangi sekali lagi kepada Bapak Ibu di depan, tim media bersiap untuk videonya. Bersama Bapak Presiden Prabowo. Baik, terima kasih. Terima kasih yang hadir pada hari ini yang saya hormati pula. Jadi mohon dibantu ya. Sebelum kami ke tema ayat tentang RU, jadi izin Bapak menyampaikan gambaran umum daripada Kodir Jasa. Kodir Jasa adalah sebuah koperasi unit desa yang didirikan di sebuah pedesaan yang kurang lebih jaraknya dari kota Tabanan 20 km. Jadi suasananya betul-betul secara otomatis itu dijadikan BPP, sehingga ada yang membina kita secara terus, termasuk juga keanggotaan. Lanjut. Izin Bapak Ibu, kami menyampaikan sejarah singkat sedikit. Jadi berdirinya Kodir Jasa, yaitu awal mulanya itu sebenarnya bukan tahun 73, itu tahun 72. Tapi pada saat itu namanya BUUD, Badan Usaha Unit Desa, yang diberkasi oleh 35 orang anggota yang sekarang ini kami sebut sebagai anggota pelopor. Inilah cikal bakal berdirinya Kodir Jasa dengan keterbatasan yang ada, dengan modal yang betul-betul terbatas, begitu juga sumber daya manusia. Mereka ini, beliau-beliau ini, sesepuh-sepuh kami ini, semangatnya yang luar biasa, semangat kebersamaan dan kegotong royongan. Inilah yang patut saya garis bawahi bersama teman-teman sekarang sebagai generasi penerus. Jadi semangat kebersamaan yang harus kita garis bawahi. Inilah pengurus-pengurusnya yang zaman dulu, udah dikatakan zaman dulu ya. Itu Pak Wayan Lapo sudah almarhum, Pak Gede Meta juga almarhum, Pak Nengas Wija juga almarhum, Madi Subawi itu masih sudah tua itu. Kemudian Pak Ngadodo juga sudah almarhum. Jadi seiring dengan berjalan waktu sampai saat ini jumlah anggota sudah mencapai 5.066 orang. Saya meyakini tanpa anggota Kodir Jasa tidak akan berkembang karena sumber modalnya dari anggota. Karena itu sudah ketentuan. Namun mekanismenya sesuai dengan ketentuan aturan dari pemerintah kita tak bisa melanggar. Kalau kita main-main pasti kita ditangkap. Nah itulah yang kita lakukan. Dari jumlah subak yang kita layani di desa-desa itu ada 14 subak. Kemudian dari 14 subak itu kurang lebih 1.200 hektar kita layani. Dari jumlah petani kurang lebih 2.200 lebih. Nah itu kita salurkan. Jadi semuanya itu adalah anggota. Kemudian usaha-usaha yang lain juga seperti aneka jasa itu ada fotokopinya, kemudian ada penerima pembayaran listrik, pembayaran air, telkom, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kami fokus sekarang tentang RMU, seperti tema yang diberikan dari Pak Kemenkom. Jadi RMU itu Rice Milling Unit atau penggilingan padi atau penyosokan. Jadi desa kami itu dibilang slip gitu. Nah kalau sejarah RMU seperti apa yang sampaikan kami tadi itu didirikan tahun 72 dengan semangat kegotong royongan yang luar biasa itu. Karena itu sudah ketentuan. Namun mekanismenya sesuai dengan ketentuan aturan dari pemerintah kita tak bisa melanggar. Kalau kita main-main pasti kita ditangkap. Nah itulah yang kita lakukan. Dari jumlah subak yang kita layani di desa-desa itu ada 14 subak. Kemudian dari 14 subak itu kurang lebih 1.200 hektar kita layani. Dari jumlah petani kurang lebih 2.200 lebih. Nah itu kita salurkan. Jadi semuanya itu adalah anggota. Kemudian usaha-usaha yang lain juga seperti aneka jasa itu ada fotokopinya, kemudian ada penerima pembayaran listrik, pembayaran air, telkom, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kami fokus sekarang tentang RMU, seperti tema yang diberikan dari Pak Kemenkom. Jadi RMU itu Rice Milling Unit atau penggilingan padi atau penyosokan. Jadi desa kami itu dibilang slip gitu.
Nah kalau sejarah Kirimbu seperti apa yang sampaikan kami tadi itu didirikan tahun 72 dengan semangat kegotong royong yang luar biasa itu. Tidak seperti sekarang ini, bergairah. Itulah peran pemerintah pada saat itu. Kemudian sini juga dengan perjalanan waktu, ya seperti grafik ini turun. Nah turunnya ini 90 akhir, sekitar 97, 98, 99. Ya, jadi tahun 2000 tidak lagi bekerja sama dengan Bulog. Otomatis produksi kita itu turun. Otomatis juga kemudian laba kita juga itu turun gitu. Karena pemasarannya juga gimana ya, dengan persaingan umum itu kita tidak begitu kalah lah boleh dikatakan gitu ya, kalau dengan pengusaha swasta gitu ya, yang mungkin untungnya lebih kecil, kemudian waktunya juga lebih full, yang full time sampai malam dan lain sebagainya. Kita di kantor kan waktunya juga terbatas, itulah kendala. Akhirnya produksi kita turun. Dan di era tahun 2000-an ke atas, dengan suku bunga yang sangat kompetitif sekali, rendah sekali kalau boleh itu. Jadi dia beli kapal petani pas musim panen anggota itu, akhirnya dia dibawa ke pabrik kita, ada di Lidaso, ada di Gerindra, dia dijemur, produksi, nah kita dapat jasa sosok. Kemudian kita kerjasama, kita beli beberapa berasnya itu untuk kebutuhan kita yang ada di kios-kios kita itu, sekarang kita pasarkan. Kalau di kios-kios kita itu bisa kita pasarkan 2 ton per bulan lah. Kemudian sisanya itu kita kirim ke pelanggan-pelanggan. Itulah kerjasama kita dengan para pemasok sekarang, sehingga RMU kita itu tetap bisa jalan. Nah sekarang ini kalau dari Jason ini karena unit usahanya banyak, tidak lagi bertumpu kepada produksi pangan. Kalau tahun sebelumnya memang produksi pangan, sekarang sudah bergeser ke yang lainnya, seperti simpan pinjam. Jadi kurang lebih aset kita sampai saat ini tidak begitu banyak lah kalau dilihat dari segi impor. Dengan modal segini kurang lebih 14 M. Itu semua bersumber daripada anggota. Full dengan anggota, kita tidak pernah pinjam. LPDP sering menawari, mohon maaf gitu ya, hari ini kita belum, siapa tahu di kemudian hari itu kira-kira banyak. Jadi barangkali karena waktunya 2 menit, yang lain mungkin tak kami sampaikan lagi ya, itu banyak diskusi banyak ya, karena kita berani sama bos itu, bosnya ya suruh berdia Pak ya. Terima kasih, kurang lebihnya kami mohon maaf, kami sudah perlu tambah nanti, Om Santi. Terima kasih Pak